Hadirat, 55 tahun, dikhianati oleh suaminya, Bram, yang ingin menikahi gadis muda dengan mahar 17 miliar rupiah. Sebelum uang diserahkan, Hadirat diam-diam menukar isi koper mahar tersebut dengan potongan kertas koran. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita lihat bagaimana semua ini berawal. Malam merayap terlalu lambat di kediaman mewah keluarga Bramantio. Di dalam kamar utama yang beraroma kayu cendana, Hadirat duduk mematung di depan meja rias. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin besar berbingkai emas. Di sana, ia melihat seorang wanita berusia 55 tahun yang tampak asing. Kulitnya yang mulai kehilangan elastisitas, garis-garis halus yang melintang di dahi akibat terlalu banyak memikirkan tagihan perusahaan di masa lalu, dan mata yang redup karena terlalu sering menelan kekecewaan. Ia menyisir rambutnya yang mulai diselingi uban dengan gerakan ritmis, pelan sekali. Setiap tarikan sisir seolah menarik kembali ingatan 30 tahun silam, saat ia dan Bram masih tinggal di sebuah kontrakan dengan atap bocor. Saat itu, Bram hanyalah seorang pemimpi dengan sepatu yang solnya nyaris lepas, dan Hadirat adalah wanita yang memberikan seluruh tabungan mas kawinnya untuk modal usaha suaminya. Namun sekarang, di rumah megah yang mereka bangun di atas fondasi kesetiaan itu, udara terasa beracun. Hadirat mendengar suara langkah kaki yang berat di koridor luar. Itu langkah kaki Bram. Langkah yang dulu selalu ia rindukan, namun kini terdengar seperti lonceng kematian bagi martabatnya sebagai seorang istri. Ia mematikan lampu meja rias, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan, dan sedikit mengintip dari celah pintu yang sengaja ia sisakan terbuka. Bram melewati pintu kamar mereka tanpa menoleh. Lelaki itu melangkah menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di ujung lorong. Hadirat mengikuti dengan gerakan seringan hantu, kakinya yang tanpa alas menyentuh lantai marmer dingin, sebuah sensasi yang membantunya tetap terjaga dari rasa kantuk dan rasa sakit hati yang mulai mematikan rasa. Dari balik bayangan pilar, Hadirat mengamati. Pintu ruang kerja Bram terbuka lebar. Di sana, suaminya tampak sedang sibuk dengan sebuah koper besar berbahan logam perak yang mengilat di bawah lampu kristal. Bram tampak begitu bersemangat. Wajahnya yang biasanya kaku dan lelah saat berhadapan dengan Hadirat, kini tampak muda kembali. Ada senyum kemenangan yang tersungging di bibirnya. Hadirat melihat Bram mengambil gepokan uang kertas pecahan 100.000 yang masih terikat segel ban. Uang itu bertumpuk-tumpuk, menggunung di atas meja kerja yang terbuat dari kayu jati solid. 17 miliar rupiah. Hadirat sudah memastikan jumlah itu dari catatan transaksi rahasia yang ia temukan di laci kantor tempo hari. Uang itu diambil dari rekening cadangan perusahaan. Rekening yang seharusnya menjadi jaminan masa depan bagi anak cucu mereka. Kisha sayangku, Bram bergumam pelan, nyaris seperti rintihan penuh damba. Ia mengelus tumpukan uang itu seolah sedang mengelus kulit lembut gadis berusia 19 tahun yang akan dinikahinya besok pagi. Hadirat merasa perutnya mual. Ada rasa jijik yang melonjak ke kerongkongan. Gadis itu, Kisha, hanyalah seorang mahasiswi yang kebetulan magang di perusahaan mereka. Seorang gadis yang memanggilnya, Ibu, dengan wajah manis yang ternyata berbisa. Bram, yang sudah termakan usia dan krisis eksistensi, dengan mudah terjatuh ke dalam perangkap kemolekan yang bisa dibeli. Lelaki itu mulai menata uang-uang itu ke dalam koper. Gerakannya begitu hati-hati, seolah-olah tumpukan kertas itu adalah benda suci. Bram tidak menyadari bahwa di kegelapan lorong, istri tuanya sedang menyaksikan setiap detik pengkhianatannya. 1 jam berlalu. Bram akhirnya selesai. Ia mengunci koper itu dengan kode kombinasi, lalu menyandarkannya di samping meja. Karena terlalu lelah dan mungkin terlalu puas dengan rencananya, ia tidak kembali ke kamar utama. Ia justru merebahkan diri di sofa panjang di ruang kerja tersebut, menyelimuti dirinya dengan jas mahal, dan dalam hitungan menit, suara dengkur halusnya mulai memenuhi ruangan. Inilah saatnya. Hadirat menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian yang tersisa. Ia melangkah masuk ke dalam ruang kerja itu. Langkahnya sangat terukur. Ia berhenti tepat di samping sofa, menatap wajah suaminya yang sedang bermimpi indah. Bram tampak begitu tenang, seolah-olah ia tidak sedang berencana menghancurkan hati wanita yang telah menemaninya selama 3 dekade. Hadirat membungkuk, tangannya yang dingin meraih gagang koper perak itu. Berak,
17 miliar rupiah ternyata memiliki beban fisik yang nyata. Ia menyeret koper itu sejauh beberapa meter dengan sangat perlahan agar tidak menimbulkan gesekan di lantai. Setelah merasa cukup jauh dari pendengaran Bram, ia mengangkatnya dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Ia membawa koper itu ke dapur, di mana ia telah menyiapkan senjata, balas dendamnya. Di bawah meja makan, sudah tersedia 2 tas besar berisi potongan kertas koran dan majalah bekas yang sudah ia timbang agar beratnya menyerupai uang tunai tersebut. Dengan jemari yang cekatan, Hadirat membuka koper itu. Ia melihat tumpukan uang merah yang begitu banyak. Tanpa ragu sedikit pun, ia mulai memindahkan uang-uang itu ke dalam tas belanja kain yang ia sembunyikan di dalam lemari kabinet. Sebagai gantinya, ia menyusun potongan kertas koran ke dalam koper logam milik Bram. Ia melakukannya dengan sangat rapi. Di setiap tumpukan kertas koran itu, ia menyelipkan 1 lembar uang 100.000 asli di bagian paling atas. Jika koper itu dibuka sekilas, siapapun akan tertipu mengira itu adalah tumpukan uang utuh. "Kau ingin mahar yang megah, Mas?" bisik Hadirat dalam hati sambil menekan tumpukan kertas koran itu agar padat. "Inilah maharmu." Kertas kosong, sebagaimana kosongnya janji-janjimu selama ini. Keringat dingin membasahi dahi Hadirat. Setelah koper itu kembali terkunci dan diletakkan di posisi semula di samping sofa tempat Bram tidur, Hadirat segera membawa tas-tas berisi uang 17 miliar itu menuju ke arah gudang di belakang rumah. Di sana, terdapat sebuah brankas tua peninggalan orang tuanya yang tertanam di balik dinding kayu. Hanya ia yang tahu kodenya. Setelah mengunci uang itu dengan aman, Hadirat kembali ke kamar utama. Ia mencuci wajahnya yang pucat. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak ia pertama kali mengetahui perselingkuhan itu sebulan yang lalu. Kini yang tersisa hanyalah tekad yang membatu. Ia berbaring di tempat tidurnya sendiri, menatap langit-langit kamar yang gelap. Esok pagi, Bram akan terbangun dengan semangat membara. Ia akan mengenakan setelan terbaiknya, menjemput gadis mudanya, dan berdiri di depan penghulu dengan koper berisi sampah ini. Hadirat memejamkan mata, memaksakan diri untuk beristirahat. Ia butuh tenaga untuk menyaksikan kehancuran suaminya besok. Sebuah kehancuran yang telah disusun dengan rapi, selembar demi selembar, seperti kertas koran yang kini menggantikan harga diri suaminya di dalam koper perak itu. Fajar menyingsing dengan warna kemerahan yang ganjil di ufuk timur, seolah langit Jakarta pun tahu bahwa hari ini sebuah pengkhianatan besar akan dirayakan. Di dalam rumah mewah itu, suasana terasa sangat kontras. Bram terbangun dengan energi yang meluap-luap. Ia segera menuju kamar mandi, bersiul kecil sambil mencukur jenggotnya dengan sangat teliti. Ia ingin tampil sempurna. Ia ingin terlihat 20 tahun lebih muda untuk gadis yang sedang menunggunya di sebuah villa pribadi di pinggiran kota. Hadirat sudah bangun lebih awal. Ia sudah menyiapkan sarapan favorit Bram, nasi goreng dengan telur mata sapi yang pinggirannya garing, seolah-olah ini adalah pagi biasa dalam 30 tahun pernikahan mereka. "Kamu rapi sekali, Mas. Ada rapat penting pagi-pagi begini?" Hadirat bertanya dengan nada suara yang begitu datar, namun tetap terdengar seperti perhatian seorang istri yang patuh. Ia meletakkan secangkir kopi hitam tanpa gula di depan suaminya. Bram menyesap kopinya, matanya tidak berani menatap langsung ke arah mata Hadirat. Ada sedikit rasa bersalah yang melintas, namun dengan cepat terkalahkan oleh bayangan wajah Kisha yang ranum. "Iya, ada pertemuan dengan investor luar negeri di luar kota. Aku mungkin akan menginap 1 atau 2 malam di sana untuk mengurus kontraknya." Hadirat hanya mengangguk pelan. "Oh, begitu. Jangan lupa bawa kopermu, Mas. Jangan sampai tertinggal." Bram tersenyum lebar, sebuah senyuman yang terasa sangat hambar bagi Hadirat. "Tentu saja. Itu kontrak paling penting dalam hidupku, Dirat. Kalau ini berhasil, kita tidak perlu khawatir soal masa tua." "Masa tua siapa yang kau maksud, Mas?" batin Hadirat dengan pedih. Ia melihat suaminya bergegas ke ruang kerja, mengambil koper perak itu dengan gerakan penuh semangat, tanpa sedikit pun curiga bahwa isinya kini hanyalah tumpukan kertas koran bekas yang tidak berharga. Bram menjinjing koper itu dengan bangga, membawanya masuk ke dalam bagasi mobil sedan mewahnya. Setelah mobil Bram hilang dari pandangan, Hadirat tidak membuang waktu.
Ia tidak menangis lagi. Ia naik ke lantai atas, mengganti daster sutranya dengan setelan blazer hitam yang elegan namun tertutup. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Ia sudah menyewa sebuah mobil taksi online yang tidak dikenal oleh sopir pribadinya. "Ke lokasi ini, Pak," ucap Hadirat singkat sambil menunjukkan titik di peta ponselnya. Itu adalah sebuah villa mewah di daerah Puncak, tempat di mana Bram telah menyewa seluruh area untuk pernikahan rahasia yang ia pikir tidak akan pernah diketahui siapapun. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Di dalam taksi, Hadirat hanya menatap keluar jendela. Ia melihat jalanan yang macet, orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan ia merasa seolah dirinya sedang menuju ke sebuah medan perang. Di dalam tasnya, ia membawa berkas-berkas kepemilikan aset perusahaan yang asli, berkas yang telah ia pindah tangankan secara sah melalui notaris kepercayaannya beberapa hari yang lalu, memanfaatkan surat kuasa yang pernah diberikan Bram padanya saat lelaki itu sakit keras tahun lalu. Sesampainya di lokasi, Hadirat meminta sopir taksi untuk parkir agak jauh dari gerbang utama villa. Ia turun dan berjalan mengendap-endap melalui pintu belakang yang biasanya digunakan oleh para catering. Berkat informasi dari asisten pribadi Bram yang ia bayar mahal untuk berkhianat, Hadirat tahu persis jadwal acaranya. Pukul 10 pagi. Prosesi akad nikah akan segera dimulai. Hadirat berdiri di balik tirai besar di balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke taman belakang villa. Di sana, sebuah dekorasi bunga serba putih telah tertata rapi. Bram berdiri di sana, mengenakan setelan jas putih, tampak gagah namun menyedihkan di mata Hadirat. Di sampingnya, Kisha duduk dengan kebaya modern yang sangat tipis dan transparan, menunjukkan kemolekan tubuhnya yang sengaja dipamerkan untuk memikat lelaki tua di sebelahnya. Koper perak itu diletakkan di atas meja, tepat di depan penghulu yang sudah bersiap. "Saudara Bramantio bin Sudirjo, apakah Anda sudah siap?" Suara penghulu terdengar berat melalui pengeras suara yang bergema di keheningan taman. "Saya siap," jawab Bram dengan lantang, suaranya penuh percaya diri. "Mana mahar yang akan diberikan?" Bram menoleh ke arah asistennya yang memegang koper perak itu. Dengan gerakan teatrikal, seolah ingin menunjukkan pada semua orang, terutama pada keluarga Kisha yang tampak haus harta, bahwa ia adalah lelaki yang sangat kaya raya, Bram mengambil alih koper itu. "Ini adalah mahar untuk istriku tercinta, Kisha." "Uang tunai sebesar 17 miliar rupiah, ucap Bram sambil menatap Kisha dengan tatapan memuja. Kisha tersenyum lebar, matanya berbinar melihat koper tersebut. Bagi gadis itu, koper itu bukan sekadar mahar, tapi tiket menuju kehidupan mewah yang selama ini ia impikan. Hadirat yang mengawasi dari atas, mencengkeram pegangan tangga dengan kuat. Jantungnya berdegup kencang. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Bram menekan kode kombinasi pada koper itu. Klik. Ia membuka tutup koper itu dengan gerakan lambat, ingin menikmati decak kagum dari orang-orang yang hadir. Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah suara tepuk tangan. Hening. Sunyi senyap yang memekakkan telinga. Bram mengerutkan kening. Ia melihat tumpukan uang merah di bagian atas, namun ada yang aneh. Ia mengambil satu ikat uang itu, dan saat itulah dunianya runtuh. Di bawah selembar uang asli itu, terdapat tumpukan kertas koran yang dipotong rapi dengan tulisan berita-berita kriminal dan iklan baris yang seolah mengejek wajahnya yang kini pucat pasi. Bram membongkar seluruh isi koper itu dengan liar. Kertas-kertas koran itu beterbangan ditiup angin pegunungan, berserakan di atas karpet putih pernikahan yang suci. Apa-apaan ini? Mana uangnya? Bram berteriak histeris, suaranya pecah. Wajah Kisha yang tadi manis mendadak berubah menjadi monster. Ia berdiri, menatap Bram dengan pandangan jijik. "Mas, apa maksudnya ini? Kamu mau mempermalukan aku dan keluargaku dengan sampah-sampah ini?" Di saat kekacauan itu memuncak, Hadirat melangkah keluar dari balik tirai. Ia berjalan menuruni tangga balkon dengan sangat tenang, setiap langkahnya mengeluarkan bunyi yang mantap di atas lantai kayu. Uang itu sudah kembali ke tempat asalnya. "Mas," suara Hadirat menggema, memotong teriakan histeris di taman tersebut. Bram mendongak, matanya membelalak melihat istrinya berdiri di sana dengan keanggunan yang mematikan. "Hadirat? Kamu bagaimana bisa?"
Hadirat berdiri di depan meja akad yang kini penuh dengan sampah kertas. Ia menatap Kisha dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menghina, lalu kembali menatap suaminya. 17 miliar itu adalah harga dari 30 tahun pengabdianku, Mas. Dan menurutku, itu masih terlalu murah untuk ditukar dengan sampah seperti ini, ucap Hadirat sambil menunjuk ke arah tumpukan kertas koran. Pernikahannya silakan dilanjutkan, tapi jangan harap ada sepeser pun uang yang tersisa di rekeningmu saat kau pulang nanti. Suasana di taman villa yang semula penuh kemewahan itu, kini berubah menjadi panggung sandiwara yang kacau. Angin pegunungan yang dingin bertiup kencang, menerbangkan potongan-potongan kertas koran dari dalam koper, membuatnya menari-nari di udara sebelum jatuh berserakan di atas kue pengantin dan rangkaian bunga lili putih yang mahal. Bram berdiri mematung di samping meja akad. Wajahnya yang semula merah padam karena gairah pernikahan, kini pucat seperti mayat. Matanya beralih dari tumpukan kertas koran di lantai ke arah Hadirat yang berdiri tegak di atas undakan tangga. Ia merasa seolah-olah sedang bermimpi buruk. Namun rasa dingin di ujung jari-jarinya membuktikan bahwa ini adalah kenyataan yang pahit. "Dirat, apa yang kau lakukan?" Suara Bram bergetar, hampir tidak terdengar. "Kembalikan uang itu. Sekarang. Kau tahu siapa yang kau hadapi? Ini hari besarku." Hadirat tidak bergeming. Ia melipat tangannya di dada, menatap suaminya dengan tatapan yang selama ini ia simpan rapat-rapat, tatapan seorang wanita yang sudah kehilangan rasa hormat. "Hari besarmu, Mas? Atau hari perampokanmu terhadap aset perusahaan kita? Uang itu bukan milikmu sendiri. Setengahnya adalah hakku secara hukum, dan sisanya adalah hak masa depan anak-anakmu yang kau abaikan demi perempuan ini." Mendengar kata-kata Hadirat, Kisha yang sejak tadi terdiam dengan wajah tegang, mulai menunjukkan taringnya. Gadis yang biasanya bersuara lembut dan manja itu tiba-tiba menggebrak meja akad. "Mas Bram, apa maksud semua ini?" peki Kisha. Suaranya melengking, menghilangkan kesan elegan yang selama ini ia bangun. "Kau bilang kau punya segalanya. Kau bilang 17 miliar itu hanya uang saku kecil bagimu. Mana buktinya?" Bram mencoba meraih tangan Kisha, berusaha menenangkannya. "Sayang, tenanglah. Ini pasti ulah Hadirat. Dia mencurinya dariku. Aku akan menelepon bank. Aku akan..." "Jangan repot-repot, Mas," potong Hadirat dengan nada santai namun tajam. "Rekening pribadimu sudah dibekukan atas permintaanku karena dugaan penggelapan aset bersama. Dan rumah yang kita tempati, aku sudah mendaftarkannya sebagai aset yang sedang dalam sengketa perceraian. Kau tidak punya apa-apa hari ini, kecuali setelan jas yang kau pakai itu." Wajah Kisha berubah drastis. Ia menatap tumpukan kertas koran di bawah kakinya dengan tatapan jijik, seolah-olah kertas itu adalah kotoran. Ia kemudian menatap ibunya yang duduk di barisan depan, yang juga tampak sangat marah karena merasa tertipu. "Jadi, Mas tidak punya uangnya?" Kisha bertanya dengan suara yang dingin dan datar. "Aku punya, Kisha. Hanya saja istri tuaku ini menyembunyikannya." Bram memohon, suaranya terdengar menyedihkan di telinga semua tamu yang hadir. Kisha tertawa sinis. Ia melepaskan kerudung pengantin yang menempel di kepalanya, dan melemparkannya ke wajah Bram. "Jangan panggil aku, sayang. Aku tidak sudi menikah dengan kakek-kakek bangkrut yang bahkan tidak bisa menjaga hartanya sendiri dari istrinya. Kisha, kita sudah mengucapkan janji. Janji itu hanya berlaku jika ada 17 miliarnya. Mas?" teriak Kisha tanpa malu lagi. "Ibu, ayo kita pergi. Tempat ini bau orang miskin." Kisha berbalik, melangkah pergi dengan kasar, mengangkat gaun pengantinnya agar tidak terkena debu, dan diikuti oleh keluarganya yang sibuk menggerutu. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah teman-teman palsu Bram yang hanya ingin mencicipi kemewahan, mulai berbisik-bisik dan beranjak meninggalkan taman satu persatu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, taman itu menjadi sepi. Hanya tersisa Bram yang berdiri layu di tengah kekacauan, penghulu yang tampak bingung dan segera merapikan berkasnya, serta Hadirat yang masih menatap dari kejauhan. Bram perlahan menoleh ke arah Hadirat. Amarahnya memuncak. Ia berlari kecil menuju tangga, hendak mencengkeram bahu istrinya.
Kau puas, Hadirat? Kau puas menghancurkan hidupku di depan semua orang? Hadirat tidak mundur satu langkah pun. Saat Bram sudah berada tepat di depannya, ia justru menyodorkan sebuah amplop coklat besar yang sejak tadi ia pegang. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Mas. Kau sendiri yang melakukannya saat kau memutuskan untuk menganggap kesetiaanku tidak ada harganya. Ucap Hadirat dengan suara yang tenang namun berwibawa. Di dalam ini adalah surat gugatan cerai dan pembagian harta Gonogini. Aku sudah mengambil bagianku, 17 miliar itu hanyalah awal. Bram menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia melihat logo firma hukum ternama di atasnya. Pulanglah, Mas. Jika kau masih punya ongkos untuk membayar taksi, lanjut Hadirat. Karena mulai jam 12 siang tadi, semua fasilitas kartu kredit dan mobil perusahaan yang kau gunakan sudah aku tarik atas nama Dewan Komisaris. Dan ingat, akulah pemegang saham mayoritas yang sebenarnya. Hadirat berbalik, berjalan pergi menuju mobil yang sudah menunggunya di depan villa. Ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, ia bisa mendengar raungan frustrasi Bram yang memanggil namanya. Namun suara itu kian lama kian menjauh, tertutup oleh deru mesin mobil yang membawanya menuju kebebasan yang telah lama. 1 bulan telah berlalu sejak badai di villa itu menghancurkan sisa-sisa harga diri Bram. Pagi ini, tidak ada lagi aroma kopi mahal atau pelayan yang menyapa dengan takzim. Bram terbangun di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising. Aroma lembab dari dinding yang berjamur menyengat hidungnya. Ia menatap langit-langit yang retak, mencoba mengingat bagaimana caranya ia bisa jatuh secepat ini. Hadirat tidak main-main. Dengan bukti perselingkuhan dan penggelapan dana perusahaan yang lengkap, pengadilan bergerak cepat. Hampir seluruh aset yang dibangun selama pernikahan jatuh ke tangan Hadirat. Bram hanya disisakan sebuah mobil tua dan sejumlah uang yang hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa bulan. Dengan sisa harapan yang hancur, Bram meraih ponselnya yang layarnya sudah retak. Ia mencari nama Kisha. Sejak kejadian hari itu, Kisha menghilang bak ditelan bumi. Ratusan pesan dan teleponnya tak pernah direspon. Namun, rasa kesepian dan kemiskinan membuatnya nekat. Ia butuh tempat bersandar. Atau setidaknya, ia ingin percaya bahwa cinta yang Kisha janjikan dulu bukan sekadar transaksi. Teleponnya tersambung. Di nada dering kelima, suara itu terdengar. Halo? Suara Kisha terdengar riuh di latar belakang, seperti suara musik di sebuah klub pantai mewah. Kisha, ini aku, Bram. Suara Bram parau, nyaris menangis. Aku merindukanmu. Aku sedang sulit. Sayang, bisakah kita bertemu? Aku butuh dukunganmu. Terdengar tawa renyah dari seberang sana. Bukan tawa manis yang dulu sering memuji ketampanan Bram, melainkan tawa yang penuh penghinaan. Mas Bram, kamu masih punya nomor ini? Kisha mendengus. Dengar ya, kakek tua. Aku tidak punya waktu untuk mengurusi pengangguran sepertimu. 17 miliarmu saja palsu, apalagi cintamu. Sekarang pergilah. Aku sedang bersama tunanganku di Bali. Dia jauh lebih muda, dan yang paling penting rekeningnya asli. Bip. Sambungan terputus. Dunia Bram seakan runtuh untuk kedua kalinya. Ia melempar ponselnya ke lantai. Di saat itulah, ia baru menyadari kebenaran yang paling pahit. Kisha hanyalah cermin dari keserakahannya sendiri, sementara Hadirat adalah satu-satunya berlian yang ia sia-siakan demi sebongkah batu kali yang berkilau karena lampu palsu. Sore harinya, Bram berdiri di seberang jalan, menatap rumah megahnya dari jauh. Ia melihat gerbang besar itu terbuka. Sebuah mobil sedan hitam mengilat keluar. Di kursi belakang, ia melihat Hadirat. Wanita itu tampak sangat berbeda. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru tua, rambutnya ditata anggun, dan wajahnya tampak 10 tahun lebih muda karena beban di pundaknya telah hilang. Hadirat tidak lagi tampak seperti wanita tua yang kesepian, ia tampak seperti ratu yang baru saja mendapatkan kembali tahtanya. Bram berlari mendekat, berusaha menghadang mobil itu. Supir mengerem mendadak. Bram memukul-mukul kaca jendela dengan putus asa. Dirat, Hadirat, tolong aku, teriak Bram parau. Aku salah. Aku hilaf. Kisha menipuku, dia hanya menginginkan uangku.
Hanya kau yang tulus. Dirat, tolong biarkan aku masuk. Aku tidak punya tempat tinggal. Kaca jendela mobil itu turun perlahan. Hadirat menatap suaminya, atau lebih tepatnya, mantan suaminya, dengan pandangan datar. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya ada kekosongan yang dingin. Mas Bram, suara Hadirat tenang, hampir berbisik namun tajam. Kau bilang Kisha menipumu karena dia menginginkan uangmu? Bukankah itu adil? Kau pun mendekatinya hanya karena kau menginginkan keremajaannya. Kalian berdua adalah pedagang, bukan pasangan. Dirat, aku mohon aku suamimu. Suamiku sudah mati malam itu, saat dia memasukkan 17 miliar rupiah ke dalam koper untuk membeli seorang gadis. Hadirat membenahi letak kacamata hitamnya. Yang berdiri di depanku sekarang hanyalah orang asing yang sedang menuai apa yang dia tanam. Hadirat mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, satu-satunya lembar asli yang ia sisakan dari tumpukan kertas koran di koper itu dulu. Ia menjatuhkannya ke aspal di depan kaki Bram. Gunakan ini untuk makan malammu. Itu adalah sisa terakhir dari mahar yang kau siapkan. Anggap saja itu sedekah dariku untuk masa lalu kita yang malang. Hadirat memberi isyarat kepada supirnya. Kaca jendela naik kembali, memutus suara tangisan Bram yang kini bersimpuh di atas aspal, meratapi uang 100.000 itu di bawah guyuran hujan yang mulai turun. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Bram yang hancur di belakang. Hadirat menatap ke depan, ke arah jalanan yang luas dan terbuka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi merasa tua. Ia merasa merdeka. Uang 17 miliar itu kini ia gunakan untuk membangun panti jompo dan sekolah bagi anak-anak kurang mampu, sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada pernikahan yang dikhianati. Matahari terbenam di ufuk barat, dan bagi Hadirat, ini bukanlah akhir, melainkan sebuah fajar baru yang jauh lebih indah. Tama. Hadirat, 55 tahun, dikhianati oleh suaminya, Bram, yang ingin menikahi gadis muda dengan mahar 17 miliar rupiah. Sebelum uang diserahkan, Hadirat diam-diam menukar isi koper mahar tersebut dengan potongan kertas koran. Saat akad nikah, Bram dipermalukan